dipuja atau dipuji oleh orang. Mas jenengan kayak gini, sekarang tambah pinter ya, tambah gini, tambah gini. Ketika dalam hati jenengan rasa bangga ada, langsung sirai gede. Hati-hati, itu bisa menjadi penyakit ain, penyakit pandangan mata orang lain. Maka mau tidak mau kita harus membentengi perkataan itu supaya tidak menjadi wasilah penyakit hati kita muncul kesombongan, ujub, bangga diri. Dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kawula Mbah Nasuha sepuh ing batin noming lahir kasepuhan alikmah. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu manfaat fadilah berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Salah satu fadilah. Berarti masih ada banyak sekali kaitannya manfaat ataupun fadilah yang ada di ayat suci Al-Quran berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Wallahu tawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih ngerti sapa Allah bisawabi kelawan bener. Allah maha mengetahui yang lebih luas. Kita berkaitan dengan ilmu hikmah saja. Kemanfaatan yang lain masih banyak sekali ya gitu. Lalu terima kasih sedulur semua, sedulur subscriber, pecinta YouTube Mbah Nasuha yang telah menghubungi nomor WA saya dan memberikan sekedar infak, sedekah, mengamalkan ijazah dari saya dari YouTube. Semoga infak sedekah jenengan menjadi wasilah rahmat pertolongannya Allah, berkah barokah hajat panjenengan sedoyo. Amin ya robbal alamin. Simak videonya supaya tambah ilmu, tambah pengetahuan. Jika belum paham silakan diulang-ulang sampai menemukan inti sehari keilmuan dalam video ini. Gitu ya. Sedulurku semua, kita itu kalau bertemu orang kadang itu diului salam. Assalamualaikum. Kita wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita yang mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga kamu diberi keselamatan. Alaikum, kepada kamu semua atau yang dituju, yang diucapkan salam. Warahmatullah, semoga kamu dapat rahmat, dapat pertolongannya Allah. Wabarakatuh, dan kamu dapat keberkahan dari Allah. Itu mendoakan ya. Lalu bagaimana berkaitan uluk salam? Itu kan ucapan doa. Semoga yang diberikan, yang mengucapkan salam kepada orang itu dengan tujuan semoga si A ini diberi keselamatan, diberi rahmat, pertolongan dari Allah, dan diberi keberkahan. Ya, tujuannya kan seperti itu. Lalu yang diului salam wajib menjawab waalaikumsalam, waalaikum, dan kepada kamu waalaikumsalam, semoga kamu diberi keselamatan, warahmatullah, semoga kamu juga diberi rahmat pertolongan dari Allah, wabarakatuh, dan kamu diberi keberkahan, fadilah dari Allah, anugerah dari Allah. Berkaitan dengan uluk salam tadi, bagaimana supaya doa tadi berkaitan dengan salam itu bisa ijabah, dikabulkan oleh Allah. Ini caranya. Ketika kita mengucapkan salam ataupun menerima uluk salam dari orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu jawab ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah ada jeda, segera baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rahasia manfaat atau fadilah dalam ilmu hikmah supaya uluk salam tadi, doa salam, doa diberi rahmat pertolongan, diberi keberkahan lewat ucapan salam, itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Caranya seperti itu. Baik yang mengucapkan salam ataupun yang menjawab salam, sama-sama baca surat Al-Ikhlas. Itu kayak gitu, diperhatikan. Poin pertama itu. Lalu kadang kita itu dipuji orang, bahasanya dipuji itu dilulukan ya, kalau bahasa Jawa kayak gitu. Mas,
jenengan kok sekarang tambah sukses ya Mas ya. Biasa gitu. Padahal kenyataannya orang lain melihat kita itu sukses. Padahal ya ibarat bagaimana ini supaya uang, kenyamanan, kesehatan kita dapatkan. Supaya doa diululukan oleh orang lain atau dipuja-puja orang lain sebagai bentuk doa supaya dijabah oleh Allah. Setelah pertemuan itu segera baca surat Al-Fatihah. Kuncinya di situ. Mas jenengan saya niki tambah sehat, tambah lemu. Pak jenengan saya niki usahane kayak gini, ayam tentrem, rumahnya bagus, mobilnya bagus, usahanya lancar. Ketika sudah ada jeda waktu, segera baca surat Al-Ikhlas karena itu hakikatnya itu doa. Walaupun yang mengucapkan seakan-akan itu memuja-muja, basa niki ngumbulke. Tetapi itu bisa menjadi doa diijabah oleh Allah supaya diberi sukses beneran, diberi rumah yang baik beneran, diberi kendaraan, diberi kaitannya duniawi apa yang diucapkan. Segera baca surat Al-Fatihah. Caranya gitu. Dan termasuk ketika kita dipuja atau dipuji oleh orang, Mas jenengan kayak gini, sekarang tambah pinter ya, tambah gini, tambah gini. Ketika dalam hati jenengan rasa bangga ada, langsung sirai gede. Hati-hati, itu bisa menjadi penyakit ain, penyakit pandangan mata orang lain. Maka mau tidak mau kita harus membentengi perkataan itu supaya tidak menjadi wasilah penyakit hati kita muncul kesombongan, ujub, bangga diri. Dengan apa? Surat Al-Fatihah tadi. Caranya seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, menguluk salam, mengucapkan salam, ataupun menjawab salam, segera baca surat Al-Fatihah. Lalu ketika kita dipuja orang, dibesar-besarkan orang, segera baca Al-Fatihah. Sama halnya ketika kita dijelek-jelekan, direndah-rendahkan, ataupun difitnah oleh orang lain, segera baca Al-Fatihah. Kenapa harus Al-Fatihah? Pertanyaan begitu. Kenapa kok harus Al-Ikhlas? Karena kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, Allah itu satu. Allahu somad. Tempat kita meminta, tempat kita berdoa, tempat kita mengeluh, kita sebagai hamba butuh pada Allah. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menseterai, menyamai kekuasaannya, ya. Jadi dikembalikan lagi kepada Allah. Yang jelek kembali ke jelek orang lain, yang baik akan kembali kepada kita dan orang itu. Caranya seperti itu. Insya Allah muga-muga manfaat barokah. Kalau teman-teman sedulur sedoyo mau belajar ilmu kebatinan kaitannya pengaktifan indera keenam, mata batin, ilmu ruqyah, doa khusus, asma sir, doa nubuwah, rotibul hadat, asmaul husna, lalu asma bolo sewu, silakan hubungi saya di nomor WA atau jangan lihat di deskripsi video. Di situ ada penjelasannya, maharnya ada, keilmuan apa saja yang dipelajari. Kalau mau bertanya, konsultasi ataupun request pembahasan, silahkan berkomentar. Insya Allah akan saya jawab. Ilmu ini saya ijazahkan panjenengan semua, semoga menjadi wasilah hidup kita tambah berkah barokah, diridhoi oleh Allah. Ajastukum fil qiraah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.